Dan dia bisa mencari orang tua saya. Wow. Itu kalau bukan mukjizat Tuhan kan nggak mungkin. Nggak mungkin. That's why saya bilang, kenapa Tuhan jahat sama saya, tapi bukan Tuhan jahat. Tuhan mengizinkan itu lewat biar kakak saya hidup. Wow. Kalau saat itu kakak saya nggak pergi, pasti meninggal. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang perjalanan iman atau perjalanan mukjizat yang dialami oleh artis atau musisi boyband, yaitu Lee Jeong Hun, di mana dia sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya melalui sebuah peristiwa ia menjadi percaya kepada Tuhan. Meski Lee dilahirkan dari latar belakang keluarga yang notabene percaya kepada Tuhan Yesus, tidak serta-merta membuat Lee beriman kepada Tuhan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi Lee sehingga ia tidak percaya kepada Tuhan, oleh karena keberadaan keluarganya yang begitu sangat memprihatinkan, kondisi sangat miskin, dan begitu banyak kesulitan-kesulitan. Tapi awal dari perjalanan imannya dimulai ketika ia menyadari bahwa sebenarnya ia mempunyai seorang kakak, namun akhirnya orang tuanya memisahkan dia dengan kakaknya oleh karena sesuatu hal, yaitu penyakit dengan kondisi iklim di Korea yang tidak akan bisa membuat kakaknya bertahan hidup. Akhirnya kakak dari Lee dititipkan atau diberikan kepada orang lain. Dan mendengar hal itu, Lee semakin menyadari bahwa begitu berat kehidupannya, sehingga ia juga marah kepada orang tuanya. Mengapa anak sakit seharusnya diperjuangkan sehingga dapat sembuh, tetapi ini malah diberikan kepada orang lain. Sampai di sini Lee tidak memahami tentang rencana Tuhan. Padahal di balik semuanya itu, dengan ayahnya memberikan anak atau kakak dari Lee kepada orang lain, akhirnya kakak Lee bisa bertahan hidup dan bisa berkeluarga, meniti karir, dan banyak hal lain lagi yang membuat kakak Lee bisa tetap bukan hanya bertahan hidup, tetapi menjadi sukses. Lee menyadari bahwa semua itu adalah karena mukjizat daripada Tuhan. Sampai sekarang ini, dan bisa hidup, dan dia sekarang matahari udah kuat, Wow. dan dia bisa mencari orang tua saya. Wow. Itu kalau bukan mukjizat Tuhan kan nggak mungkin. Nggak mungkin. That's why saya bilang, kenapa Tuhan jahat sama saya, tapi bukan Tuhan jahat. Tuhan mengizinkan itu lewat biar kakak saya hidup. Wow. Kalau saat itu kakak saya nggak pergi, pasti meninggal. Dan saya sekarang waktu itu pernah sempat marah sama papa saya. Sejelek-jeleknya, mau mati-matinya, kalau kamu sebagai papa, kamu nggak boleh buang anak. Nggak boleh buang. Saya bilang Iya. gitu. Iya. Tapi kalau sekarang saya setelah punya anak saya, itu satu-satunya cara dia bisa selamat, saya lakukan lebih dari 100 kali. Itu saya sadar setelah saya punya anak. Saya sekarang minta maaf sama papa saya, kenapa saya dulu pernah nanya. Kenapa sebagai papa buang anak? Itu bukan buang anak. Mengirim menyelamatkan anak. Tapi nggak nyampe otak saya sampai sekarang. Setelah saya jadi papa, saya minta ampun sama papa saya. Saya juga kembali posisi itu, saya akan lakukan 1000 kali pun tetap hal yang sama. Dan buktinya sekarang kita bisa hubungan dengan baik sama kakak saya. Dia udah menikah, lahir anak. Dia pertanyaan pertama gini ke papa mama saya gini, kenapa buang saya? Itu pertanyaan pertama waktu dia militer. pasti ingin tahu dong ya. Iya. Sekarang bukan pertanyaan itu yang ditanya. Gimana kabarnya?
Dan dulu dia nggak mau sebut papa mama. Sekarang dia panggil papa mama. Karena apa? Dia juga rasain anaknya lahir dan anaknya sakit. Anaknya cuma ada tumor kecil di leher aja, dia udah kayak orang Gila. kayak udah wah. Baru dia sadar. Wow. Kenapa papa mama saya itu sedihnya minta ampun pun harus lakukan itu. Tapi Tuhan mengizinkan, akhirnya kakak saya juga percaya Tuhan Yesus. Wow. Kalau saya jadi kakak saya pakai Tuhan Yesus. Iya. Ternyata Tuhan izinin semua sampai dia percaya loh. Dan dia doa. Ya kemarin bilang tumornya ganas katanya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang nggak tambah memburuk, tapi masih ada tumornya. Tapi ya Tuhan mengizinkan itu, akhirnya keluarga kita utuh, tapi memang terpisah ya. Dia masih di Norway, tidak bisa sesering ketemu. Tapi puji Tuhan sekarang teknologi maju, video call bisa, papa mama juga kapanpun mau call my sister kan bisa. Jadi ya good news-nya itu kita Puji Tuhan. bisa. Dan Tuhan dipermuliakan. Yes. Mereka nggak bisa ngomong bahasa Korea. Dari perjalanan iman dan mukjizat yang dialami oleh Lee Jeong Hoon menyadarkan kita bahwa akal manusia sangat terbatas memahami segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita, dan jalan Tuhan itu melebihi dari jalan yang kita pikirkan. Lee menyesali dan akhirnya sadar dulu dia pernah mengatakan bapaknya jahat karena telah memberikan kakaknya kepada orang lain. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya melihat bahwa kakaknya tetap hidup, bahkan karirnya cukup bagus dan menjadi seorang pengajar atau menyandang sebagai seorang profesor, membuat Lee menyadari bahwa semua dibalik dari peristiwa yang dialami, yang dia pikirkan bahwa bapaknya begitu jahat kepada kakaknya, tetapi semuanya itu adalah untuk menyelamatkan kakaknya agar tetap hidup. Dari semua peristiwa itu membuat Lee akhirnya dapat melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, bahwa tidak bisa diselami setiap rancangan Tuhan. Mukjizatnya benar-benar tidak dapat diselami oleh setiap akal manusia. Memang seyogianya sebagai seorang ayah berusaha semampunya atau semaksimal mungkin berkorban memperjuangkan bagaimana anaknya dalam kondisi sakit, berusaha agar tetap sehat, sembuh, dan tetap hidup dan berada di dekatnya. Tetapi terkadang diperhadapkan dengan situasi memang harus dipisahkan untuk sesaat lamanya, dan semua akhirnya akan berakhir happy ending. Satu hal yang harus kita yakini di dalam pengiringan kita kepada Yesus, bahwa rancangan Tuhan atau jalan Tuhan itu terlalu sempurna bagi kita. Sesuatu yang sempurna apabila digenapkan dalam kehidupan kita, maka itu adalah yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Maka dari itu, jangan terlalu cepat kita berkesimpulan dan mengatakan bahwa Tuhan jahat, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak sayang, dan Tuhan menghendaki supaya kita mengalami hal-hal yang buruk.
Padahal sesungguhnya bahwa semuanya itu merupakan proses di mana Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, yang membuat kita pada akhirnya akan terkagum, terpesona melihat karya Tuhan yang begitu sempurna.